Selain Thales Lira dan William Marcilio, ada juga pemain asal Korea Selatan, Choi Bo-kyung yang diperkenalkan sebagai pemain baru. Perasaan bangga terpampang jelas dari wajah pemain baru Arema FC, William Marcilio saat diperkenalkan ke publik pada Senin, 1 Juli 2024. Pemain yang didatangkan dari Liga Malta itu senang bisa bergabung dengan ke klub Arema FC. Gabungnya William Marcilio ke Arema FC merupakan pengalaman pertamanya bermain di Liga Indonesia. Selama ini, William Marcilio hanya tahu Arema FC karena memiliki basis supporter yang cukup banyak. Menurut William Marcilio, butuh waktu 2 bulan untuk dirinya menentukan bergabung atau tidak dengan Arema FC. Butuh waktu 2 bulan saya untuk datang ke Malang, jadi saya senang bisa bergabung dengan tim berlogo singa, ucap William Marcilio. Saat diperkenalkan ke publik, pemain berusia 27 tahun itu mengaku ingin membawa Arema FC berprestasi. Meskipun berposisi sebagai playmaker, William Marcilio juga bisa bermain sebagai winger, striker dan gelandang serang. Intinya senang gabung di Arema, ini pertama kali main di Liga Indonesia, harapannya bisa membantu Arema di sisi penyerangan, ungkap William Marcilio. William Marcilio menjadi satu dari 2 pemain asing yang dibawa langsung oleh pelatih Arema FC, Joel Corneli. Itu sebabnya, William Marcilio diharapkan bisa menjadi kreator serangan di lini depan Arema FC. Meski baru pertama kali bermain di Indonesia, namun William Marcilio mengaku sudah mengetahui ciri khas permainan di sepak bola Indonesia, khususnya Arema FC dengan gaya khasnya. Hal ini sudah dipelajari William Marcilio untuk nantinya mengkombinasikan dengan skill sepak bola dari negeri asalnya, Brasil. Yang saya tahu sepak bola Indonesia ngotot sama dengan apa yang saya lakukan di Brasil, transisi menyerang dan bertahan cukup cepat, kata William Marcilio. Itu yang mau saya bawa dari Brasil ke Indonesia, tandas William Marcilio. Sementara itu, rekrutan anyar Arema FC, Thales Lira sempat kaget saat mengunjungi kantor Arema FC atau yang biasa disebut kandang singa pada Senin, 1 Juli 2024. Mantan bek tengah PSS Sleman itu ternyata kagum dengan deretan trofi yang berada di kantor Arema FC. Trofi-trofi tersebut adalah hasil dari prestasi yang ditorehkan oleh Arema FC di era Galatama, Ligina sampai Liga 1. Ada juga trofi yang didapatkan dari Arema FC Women. Banyaknya trofi ini membuat Thales Lira mengaku kalau Arema FC adalah tim besar. Hal ini yang diungkapkan Thales Lira kepada manajer bisnis Arema FC, Munif Bagaskara Wakid saat diperkenalkan ke publik. Pas datang ke kantor ini Thales, kaget trofinya banyak, dia percaya kalau Arema merupakan tim besar, ucap Munif, saat menerjemahkan ucapan Thales Lira ketika diperkenalkan. Sebelum diperkenalkan, Thales Lira sempat memberikan pernyataan di media kalau dia akan bergabung ke Arema FC. Pemain berusia 31 tahun itu merasa bangga bisa bergabung dengan Singoedan. Thales Lira juga ingin membawa Arema FC juara pada musim 2024-2025. Saya senang bergabung ke Arema adalah tim besar dan ini merupakan kesempatan yang baik saya bisa bergabung dengan Arema, saya ingin membawa Arema juara pada musim ini, ujar Thales. Di sisi lain, alasan Arema FC mendatangkan Thales Lira adalah ingin memperbaiki lini belakang. Berkaca pada musim lalu, Singoedan telah kebobolan 60 kali dari 36 pertandingan. Arema FC juga baru saja kehilangan Bagas Adi yang memutuskan hengkang ke Bali United. Manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andreas menganggap Thales Lira merupakan sosok yang tepat dan sesuai dengan karakter Arema. Kita milih Thales karena kami butuh bek tengah yang kuat, musim kemarin ada beberapa kesalahan yang kami gak tahu, jelas Wiebie. Salah satunya ambil pemain yang belum pernah main di Indonesia, kata Wiebie. Sebelumnya manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andreas memperkenalkan Thales Lira, William Marcilio dan satu pemain asal Korea Selatan, Choi Bo-kyung secara resmi. Setelah lama menunggu-nunggu siapa yang akan didatangkan, kali ini kami akan memperkenalkan pemain asing baru untuk memperkuat tim untuk musim depan, ucap Wiebie di kandang singa, Senin, 1 Juli 2024. Dalam proses perkenalan, masing-masing dari 3 pemain dikenalkan satu persatu oleh manajemen. Pemain pertama yang diperkenalkan adalah Thales Lira, ex-pemain PSS Sleman yang menjadi palang pintu andalan Arema FC di musim ini. Kemudian William Marcilio yang berposisi sebagai playmaker dan terakhir Choi Bo-kyung yang berposisi sebagai bek tengah.
Harapan kami, pemain yang kami datangkan ini bisa berjuang bersama untuk mengangkat prestasi Arema FC di musim ini, ungkap Wiebie. Setelah 3 legiun asing tersebut, untuk ke depan Arema FC juga berencana mendatangkan 3 legiun asing lagi yang 2 di antaranya adalah ex-pemain Madura United Lucas Frigeri dan Dalberto. Setelah ini ada 3 lagi pemain asing yang kami perkenalkan termasuk nanti ada pemain lokal juga, tandas Wiebie. Tak hanya menambah amunisi di lini belakang, Arema FC juga menambah daya dobrak di sektor penyerangan. Klub berlogo singa mengepal ini resmi merekrut gelandang serang asal Brasil, William Marcilio. William sendiri resmi diperkenalkan di kantor Arema FC, Senin 1 Juli. Ia diperkenalkan bersamaan dengan 2 rekan barunya, Thales Lira dan Choi Bokyung. Baru berusia 27 tahun, William memiliki pengalaman segudang di lapangan hijau. Ia sempat memperkuat sejumlah klub di negaranya. Selain itu, pemain kidal ini juga sempat bermain di klub asal Ukraina Metalist 1925. Sebelum dari Arema, William memperkuat klub asal Malta, Nasar Lions FC. Urusan membagi bola dan menciptakan peluang, William jagonya. Dalam 69 penampilannya sejauh ini, ia mencatatkan 6 assist. Soal mencetak gol, pemain kelahiran 31 Agustus 1996 tersebut juga ciamik. Ia sudah membukukan 13 gol sejauh ini. Produktivitas William ini tak lepas dari kemampuannya bermain di sejumlah posisi di lini depan. Selain bisa dipasang sebagai gelandang serang, ia juga bisa dipasang sebagai winger, atau bahkan striker. Saya bisa dimainkan sebagai gelandang serang, winger, atau striker. Semua terserah pelatih, ucap William. William pun membeber alasannya bermain di Indonesia. Menurut pemain bertinggi 177 cm tersebut, ia memiliki karakter bermain mirip dengan gaya bermain mayoritas pesepak bola di Indonesia. Mayoritas pesepak bola di Indonesia bermain dengan gaya bermain yang ngotot. Ini cocok dengan apa yang saya lakukan di Brasil, tuturnya. Selain itu, saya juga ingin membawa transisi permainan, terutama menyerang dan bertahan, yang cepat ke sini, William menambahkan. Menurut William, ia ingin mengikuti jejak idolanya, Neymar. Ia menyebut bintang Brasil tersebut sebagai pemain yang menginspirasi permainannya di lapangan hijau. Bagi saya, Neymar adalah yang terbaik. Ia adalah idola saya, aku William. Sebagai salah satu bentuk kecintaannya kepada Neymar, William berharap bisa mengenakan nomor punggung 10 di Arema. Nomor ini biasa digunakan idolanya tersebut bersama timnas Brasil. Selain Neymar, nomor ini juga dipakai oleh pemain-pemain besar lainnya di Brasil, seperti Pele dan Ronaldinho, kata William. Lebih lanjut, William tak mau banyak bicara soal kelanjutan karirnya bersama Arema FC. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bekerja keras. Saya senang bisa bergabung dengan klub ini. Ada banyak supporter di sini. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, aku William. Yang terpenting saat ini adalah bekerja keras, karena lambang klub ini adalah singa, ia menandaskan.
Lini pertahanan Arema FC benar-benar mengerikan pada musim 2024-2025. Singo Edan baru saja merekrut 2 bek tengah asal Brasil dan Korea Selatan. Keduanya ialah Thales Lira dan Choi Bokyung. Nama Thales Lira di kancah sepak bola Indonesia sudah terdengar ketika memperkuat PSS Sleman pada musim lalu. Dia menjadi sosok handal di lini belakang klub berjuluk Elang Jawa itu. Sedangkan Choi Bokyung merupakan salah satu bek senior di Korea Selatan. Dia juga pernah memperkuat timnas Korea Selatan dan memperkuat sejumlah klub besar di negeri ginseng itu. Dengan datangnya kedua bek asing itu, diprediksi pertahanan Arema FC akan semakin kuat. Belum lagi ditambah dengan kekuatan Lucas Frigeri, ex-kiper Madura United yang dikabarkan segera merapat ke kandang singa. Manajemen Arema memiliki alasan tersendiri, kenapa mendatangkan 2 legiun asing di posisi bek tengah ini. Belajar dari musim kemarin, untuk saat ini kami membutuhkan bek tengah yang tangguh di lini belakang, ucap manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andreas. Arema FC nampaknya memang belajar dari pengalaman yang didapatkan pada musim lalu. Saat itu, Singo Edan kebobolan 60 kali, dari 36 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Kondisi ini yang menjadi bahan evaluasi bagi Arema FC ke depan. Apalagi prestasi Arema FC cukup merosot dalam 2 musim belakang ini. Harapan kami, pemain yang datangkan bisa membantu tim ini berprestasi, kata Wiebie. Datangnya 2 legiun asing di lini belakang ini, menggantikan Bagas Adi Nugroho dan Charles Rafael yang hengkang pada musim ini. Komposisi pemain di lini belakang Arema FC bisa dibilang cukup komplit. Singo Edan masih memiliki beberapa pemain lokal yang tangguh, seperti Syaiful Anwar, Bayu Aji dan Anwar Rifai. Ada juga satu lagi legiun asing Arema FC, yakni Julien Guewara yang bisa bermain sebagai bek tengah. Kondisi tersebut akan memudahkan Joel Corneli untuk meracik pemain inti di lini belakang nanti. Bisa dipastikan, persaingan di lini belakang Arema FC akan semakin ketat. Kondisi ini juga membuat pemain lokal Arema FC cukup bersemangat dalam menyambut musim baru nanti. Belum lagi ditambah dengan regulasi 8 pemain asing dengan komposisi 6 pemain yang boleh tampil saat pertandingan. Persaingan bagi saya sudah biasa. Itu yang membuat kami sebagai pemain lokal termotivasi untuk memberikan yang terbaik, ujar pemain Arema FC Syaiful Anwar. Wasting any time, I gotta